Viral di Osaka, Jepang nyanyi bareng. Itu mereka nyanyi di pinggir jalan, di tempat keramaian. Itu di belakang ada orang-orang Jepang ya. Kok saya jadi malu ya? Jujur saya melihatnya malu, bukannya bangga. Kita boleh secinta itu kepada negara kita. Kita boleh sebangga itu kepada negara kita. Walaupun kita sedang berada di luar negara, kita boleh mengekspresikan kecintaan kita, kebanggaan kita kepada negara. Tapi kita juga harus tahu tempat, harus tahu kondisi dan situasi. Kalau dirasa budaya itu tidak cocok dengan negara yang Anda tinggal saat ini, janganlah kamu terapkan itu, malu-maluin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada di satu tempat. Ya, belakangan ini saya sering mereaksi TKI yang ada di luar sana, di negara-negara orang yang buat tingkah, yang buat perangai yang tidak baik di sana. Kemarin, beberapa hari yang lalu, seorang TKI, asisten rumah tangga di Malaysia, dia membawa masuk lelaki ke dalam rumah majikan itu, tanpa sepengetahuan majikannya. Diam-diam, begitulah. Lebih parah lagi, lelaki itu dibawa ke dalam kamarnya. Kemudian baru-baru ini juga ada seorang staf kedutaan yang buat ulah di sosial media, menghina warga tempatan, warga lokal, sementara dia kerja di tempat itu, di negara itu. Entah bagaimana kelanjutannya tuh. Kemudian juga kemarin saya belum sempat mereaksi salah seorang TKI yang menjadi pembegal di Jepang. Di luar nalar sekali. Orang Indonesia menjadi pembegal di luar negara, di Jepang lagi. Dan baru-baru ini lagi viral di sosial media di Indonesia maupun di Jepang gitu ya. Sekumpulan TKI yang membuat geng di sana. Begitu kira-kira narasinya gitu ya. Seperti video yang sedang viral di sosial media, ya kita tonton dulu saja ya, baru kita nanti komen. Viral di Osaka, Jepang nyanyi bareng. Itu mereka nyanyi di pinggir jalan, di tempat keramaian. Itu di belakang ada orang-orang Jepang ya, orang-orang lokal. Osaka pecah sama orang Indonesia, kalian semua luar biasa, luar biasa. Kok saya jadi malu ya? Jujur saya melihatnya malu, bukannya bangga. Kita boleh secinta itu kepada negara kita. Kita boleh sebangga itu kepada negara kita. Walaupun kita sedang berada di luar negara, kita boleh mengekspresikan kecintaan kita, kebanggaan kita kepada negara. Tapi kita juga harus tahu tempat, harus tahu kondisi dan situasi. Kamu harus tahu norma-norma yang ada di negara itu seperti apa. Jangan kau samakan dengan di negara kita. Kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di Indonesia, di negara kita, belum tentu itu sesuai dengan norma-norma yang ada di negara Jepang,
Setahu saya Jepang itu adalah negara yang tentram, damai, tidak riuh, hening, aman, tidak urakan, tidak huru-hara. Jujur, bukannya saya bangga, malah saya malu dengan kelakuan TKI-TKI tadi itu. Dikira keren gitu ya, nyanyi lagu kebangsaan Indonesia di depan orang-orang Jepang, orang-orang lokal, di tempat umum, di tempat terbuka. Mungkin kamu merasa keren, kalian merasa keren, tapi kalian tidak tahu, mungkin orang lokal itu merasa terganggu dengan suara-suara kalian yang kalian gaungkan itu. Jepang itu jelas-jelas budayanya tuh berbeda dengan Indonesia. Kalau kamu di Indonesia di tempat umum nyanyi seperti itu untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia di saat hari-hari kemerdekaan, it's okay, itu bagus. Tapi ketika kalian ada di Jepang, berperilaku seperti itu akan dianggap aneh dan mungkin juga dianggap tidak waras gitu ya. Nyanyi dengan nada tinggi di pinggir jalan, mereka akan tidak tahu kamu tuh lagi nyanyi tentang apa gitu kan. Karena mereka tidak ngerti bahasa kita dan mungkin juga mereka tidak tahu hari kemerdekaan kita. Jadi mereka tidak tahu momen-momen Anda menyanyikan itu tuh apa gitu kan. Berbeda kalau kamu nyanyi di Indonesia, kita akan tahu momennya gitu ya. Jadi wajar. Kalau orang Jepang mana tahu. Yang tahu adalah kamu itu mengganggu, bikin resah, mengganggu ketenangan mereka. Intinya itu. Janganlah kita merasa keren dengan budaya kita. Kita harus hormati norma-norma yang ada di negara itu. Ini ada lagi nih. Eh, lagi kumpul-kumpul di jalan. Nah, kita tonton. Sesuku di Indonesia yang memang budayanya kental dengan budaya-budaya seperti ini untuk para pemudanya ya, untuk ada anak muda gitu ya. Oke lah, kalau di Indonesia itu semua orang sudah memaklumi, sudah hal wajar bagi orang Indonesia. Tapi sekali lagi kamu tuh harus tahu di mana kamu tinggal, apakah budaya seperti itu cocok kamu terapkan di negara orang. Lagi-lagi Jepang. Jepang itu adalah negara disiplin, disiplin tempat, disiplin waktu, apapun itu. Mungkin kamu merasa keren ngumpul-ngumpul seperti itu sambil rokokan, ngemper, duduk di jalan, menutupi jalan. Mungkin kamu itu merasa keren, tapi ya bagaimana orang lokal memandang itu? Itu hal aneh, hal yang tidak normal, malu-maluin. Sik toh, aku kok bingung. Lagi rame di sosial media, bahkan ada yang nge-tag saya juga. Kok anggota PSHT mau bikin gaduh di negara Jepang? Tak cross check, kita lihat postingannya dulur-dulur kita ini. Itu sebenarnya cuma ajakan untuk ngumpul bareng ya kan. Kopdar. Sama halnya perantau-perantau yang lain sama. Kok seakan-akan digiring opini orang-orang ini mentang-mentang komennya negatif ya toh. Mentang-mentang diposting influencer juga. Kok langsung pemikirannya negatif ke dulur-dulur kita ini. Ini kan aneh ya toh. Boleh dipelajari dulu aja ternyata itu apa, organisasi apa. Wong kita yang nggak bikin gaduh, nggak bikin apa loh. Kok ya sekhawatir itu gitu loh. Wes. Angel. Apapun itu, budaya ngumpul-ngumpul di jalan, memenuhi jalan, menutupi jalan, jelas-jelas itu bikin resah warga lokal. Walaupun mau ngumpul-ngumpul sesama para PMI, TKI, carilah tempat yang layak, yang tidak mengganggu fasilitas umum, yang tidak mengganggu orang. Cari tempat-tempat yang layak untuk berkumpul. Jangan di tepi jalan atau di jalan yang mengganggu orang berlalu lalang. Ya. Dan semoga pihak terkait, Menteri Luar Negeri, kedutaan yang ada di Jepang, kemudian dari pihak terkait lembaga-lembaga di Jepang segera menindaklanjuti ini biar tidak makin berkembang hal-hal yang negatif seperti ini nih, biar segera ditangani.
Menteri Luar Negeri, kedutaan segera menindak, cari orang-orang ini agar ditegur, agar tidak melakukan hal itu lagi. Janganlah kebiasaan kita di Indonesia itu dibawa ke luar negara. Kita harus tahu dulu, kita harus pelajari, harus tahu dulu norma-norma yang ada di suatu negara. Kalau dirasa budaya itu tidak cocok dengan negara yang Anda tinggal saat ini, janganlah kamu terapkan itu. Malu-maluin. Bukan kamu yang disebut-sebut, tapi negara. Yang bikin malu itu negara. Sampai kemarin tuh ada pernyataan dari menteri, salah satu menteri di Indonesia, dia minta maaf secara terbuka tuh. Di Indonesia saja, kalau kalian bernyanyi di tepi jalan dengan teriak-teriak seperti itu saja udah sebagian orang menganggap aneh gitu ya. Di negara kita sendiri, apalagi di luar negara gitu ya, yang notabene itu yang negara yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan. Bukannya dianggap aneh lagi, mungkin sudah dianggap tidak waras gitu ya. Nyanyi-nyanyi di pinggir jalan, teriak-teriak dengan nada tinggi, bikin resah saja, bikin malu saja. Dan untuk para agen-agen TKI, untuk memberangkatkan TKI, perekrutan TKI, sebaiknya setelah ini seharusnya sudah bisa mengevaluasi. Sebaiknya untuk memberangkatkan TKI, untuk merekrut TKI, betul-betul selektif bagaimana rekam jejaknya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ya, harus punya komitmen bahwa siap kerja di luar negara harus mengikuti norma dan aturan yang ada di negara itu. Jangan buat onar, jangan buat rusuh, jangan bikin resah warga lokal yang membuat negara menjadi buruk di mata dunia. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.